hebat, mereka merasa paling memiliki ilmu yang banyak, yang sudah paham atas Al-Quran. Makanya saya kalau untuk ngobrol-ngobrol itu di live, karena saya konsepnya di live ini carinya tentang hiburan ya kalau saya tuh, jadi saya nggak mau datang ada yang menghujat-hujat seperti itu, mereka yang merasa lebih paham. Makanya kenapa saya kalau disuruh bahas-bahas kayak gitu saya lebih baik diam. eh Begitu. Ini PKPK Bang Zan bukan Komal. Jadi nggak bisa naik abangku gitu. Iya, jadi nggak bisa Nggak naik bisa ke Bang. naik bang, Alma mau naiknya nanti ya bang ya. Tunggu kami buka komal berdua ya bang ya. Tapi komal kami nanti cari jodoh karena dua-duanya masih single. Masih ketawa kak. Bang Zan paling depan itu kalau udah bilang jodoh. Oh ya, oh ya. Iya betul host. Betul host, diam atau nyimak. Iya. Makanya tapi kalau sedikit-sedikit untuk mengingatkan teman-teman yang suka berkomentar negatif terhadap orang, untuk teman-teman yang suka merasa dirinya lebih baik daripada orang-orang, itu perlu diingatkan juga. Tapi kalau untuk dalam-dalamnya agama atau apa, aku nggak ini sih. Masih kayak ya Abdul Gun. Kita ini ya agak melencong sedikit nih teman-teman yang dari tempat Kak Silmi dan juga di tempat saya nih 300 orang. Bagaimana menurut tanggapan kalian tentang seorang janda muslimah? Gimana Kak Silmi? Win, kita ngobrol-ngobrol taunya winnya udah 10. Assalamualaikum, waalaikumsalam teman-teman. Kalau menurut aku ya nggak ada satu orang pun yang menginginkan untuk menjadi janda. Janda itu ya takdir yang harus dijalani seseorang. Kalau menurut aku nggak ada satu orang pun yang menginginkan untuk dirinya setelah menikah dia menjadi janda, nggak ada. Jadi janda itu bukan ibaratnya dibilang bukan pilihan, tapi kadang-kadang ada kalanya kita harus memilih untuk menjadi janda daripada bertahan dengan orang yang salah. Tapi bukan begitu konsepnya. Kenapa memang kakak bertanya tiba-tiba tentang janda? Ada yang komen di bawah. Oh, ada yang komen. Itu tadi menurut tanggapan dari Kak Silmi ya. Kalau teman-teman di Tak ada sini, yang menginginkan untuk menjadi janda. Kak Silmi, menurut Kak Silmi, lebih mulia janda muslimah atau wanita gadis yang nonis yang menyebarkan aurat mereka, yang mengumbar aurat mereka. Menurut Kak Silmi, mulia yang mana? Kalau untuk kemuliaan kayak gitu, kalau di pandangan kasat mata, kalau kita kepercayaan Islam ya lebih baik janda yang menutup auratnya. Bukan janda aja sih, lebih baik wanita walaupun sesama gadis, akan lebih baik gadis yang menutup auratnya, lebih baik orang yang menutup auratnya, nggak mengumbar auratnya. Ya teman-teman di sini juga banyak yang bilang janda muslimah dong, mulia janda dong, janda yang muslimah dong. Nah seperti itu, Masya Allah. Aurat tertutup itu wanita. Karena kepercayaan kita seperti itu. Tapi bagi Oten mungkin mereka akan lebih memilih gadis yang terbuka karena di mereka nggak ada syariat untuk menutup aurat, ya kan? Iya, nih ada yang nanya nih, 4 mawar guys. Ada yang nanya, Kak Silmi mu'alaf juga ya katanya. Bukan, aku Islam KTP cenah. Jadi dari lahir jadi lahir aku sudah ini. 2 orang lagi. Kok Islam KTP gimana sih? Enggak, maksudnya tuh di KTP. Dari lahir itu aku ini. Orang tuaku Islam, aku alhamdulillah Islam dari lahir. Jadi sampai saat ini alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah juga mendapatkan jodoh yang soleh ya teman-teman ya. Amin. Jangan tahfiz Quran ya. Tak apa-apa putih ganteng tinggi kaya, yang penting mau. Ya Allah, amin. Amin.
Gak apa-apa ya Allah, gak apa-apa Nikahnya ganteng putih kayak muda, jangan aki-aki. nikahnya langsung ke KUA, nggak usah pakai pesta juga nggak apa-apa. Bulan Ini yang madunya penting cuma 3 brewok hari. katanya. Katanya yang penting brewok. Emang ya? Penontonku tahu kriteria aku seperti apa. Oh gitu Dia ya. punya Pajero dan 2 piton ya guys ya. Amin. Masya Ya Allah. Tuhan. Itu pasti gue. Brewok tambah aki-aki. Agak leon kamu pengemis tua ngelunjak kamu ya. Kayak gitu ya. Janda semakin tak depan. Kasil mini gadis perawan yang masih ting-ting. Saya janda anak 4. Serius. Iya. Jangan bohong. Jangan bohong. Kok bohong? Ya ini ada temanku samping nih nggak percaya dia katanya. Iya, emang nggak percaya. Kalian percaya guys kalau Kalisa itu janda anak 4? Atau nggak Nora? Kalian percaya guys? Kalian percaya nggak? Jawab, coba typing di situ. Kalau kalian percaya, aku nggak percaya soalnya. Iya, Kasimi nggak percaya. Sangat percaya cenah. Iya, memang kenapa Kak Selmi nggak percaya? Aduh, di spill. Iya, Bang Jamil. Kenapa Kak Selmi nggak percaya? Apanya yang disepil? Enggak, spill anaknya. Kak Selmi mahal. Kenapa Kak Selmi nggak percaya aku anak 4? Enggak, karena aku melihat Kalisa masih muda, belum kayaknya kalau anaknya 4. Ya, kalau aku bilang anakku 99 orang, percaya nggak? Percaya itu anak kucing, percaya. Kalau Memang anak kucing baru percaya. Kak Selmi memang aku kayak usia berapa sih? Usia Kalisa, iya paling sama aku paling. Memang Kak Selmi berapa? 28 kan Kak Selmi? Mm-mm. Sama, kita seumuran. Coba Kalisa- majukan. Coba majukan wajah. Majukan dulu. Iya kan seumuran kan? Aku 35. Serius, Iya. Iya. bener. Iya, tuh Umi Iin tahu tuh. Kata Umi Iin, iya anaknya 4 Kak. Tapi masih kelihatan muda. Karena air wudhu, Masya Allah, tabarakallah. Selain itu aku pakai Enggak. FNA dunia. Selain itu aku pakai ini. Promosi. Tapi Iya pindah aja Oping. Coba ya, kalau Kak Silmi boleh lihat deh. 3 bulan pertama penggunaan ini 1 hari cukup 1 kali aja, itu kelihatan kulit kita lebih halus, cerah, lembut juga. Terus bekas flek hitam, terus bekas jerawat itu dia kayak memudar gitu. Karena dia kan Tapi mengenai bener, sel kita. tapi bener anaknya 4. Iya, memang 4 anakku. Anakku yang paling besar udah usia 14 tahun. Kalisa nikah usia berapa? Aku nikahnya usia 18 ke 19. Ya gitu. Kurang lebih gitu lah teman-teman. Karena aku nggak sempat kuliah kemarin. Jadi kuliahnya itu selepas menikah dan punya anak gitu. Karena aku tipe kalau orang yang memang nggak suka pacaran. Kalau mau, ayo kita gas gitu. Itu kode. Bang Zan winnya 11. Win di 11.
Ya Allah, kok kalian bilang anak kucing? Memang anak santriku tuh, teman-teman 99, tapi sekarang belum sampai 99. Doain ya, santriku nambah terus. Sekarang tapi bukan aku yang ngelola, ada orang yang ngelola. Doain ya, semoga makin berkembang. Sekarang aku lagi menjemput ilmu sampai ke, insya Allah sampai ke negeri orang. Kalau sekarang masih di pulau orang, satu negeri. Gas, ya itu kode loh. Itu kode. Bang Razi, makasih. Kak sini laku tapi bersyarat katanya. Iya. Emang apa syaratnya? Apa? Pemilihan Agak nasional. lian Bang Zan. Iya, kayak gitu. Responnya Tapi nggak kelihatan loh kalau Kalisa itu anaknya 4, resepnya guys. apa biar cepat nikah? Resep masa aja nggak kelihatan karena nggak bawa anaknya, iyalah kan nggak kelihatan anaknya nggak dibawa. Iya, maksudnya tuh kan kalau wajah ibu-ibu itu bakalan lebih lebih tertara gitu, ketara dibanding kalau Kalisa kayak ibu-ibu anak keempat, aku anak berapa, guys? Insya Allah. Kak Silmi masih kelihatan remaja. Makanya kayak masih, ya Kalau memang kakak kelihatan anaknya 7 katanya, astagfirullah. Kasihnya kapan? resepnya apa Kak Lisa biar cepat nikah? Nggak ada resepsi baru negeri. Jadi tuh dulu kan bisa dibilang aku di situ itu orangnya memang jutek dan tomboy ya. Aku tomboy banget. Bang Zan cubit ginjal kamu ya? Dia bilang sama Bang San gini, Apa kata Bang ke Kak Sana kawinnya umurnya 18 katanya. Kak sini 28 tak kawin lagi katanya. Jahat banget mulutmu. Iya dulu waktu itu datang 3 orang. Ceritanya tuh aku tuh kan tipe kalau orang yang tomboy banget, bukan cintaan kayak gitu. Aku nggak suka yang pacar-pacaran cinta gitu. Terus aku itu kemana-mana selalu kayak diunggulkan gitu kan karena ketomboyan aku itu gitu kan. Ya mungkin kata teman-teman sekarang tegas-tegas kayak gitu ya, memang aku orangnya kayak gitu, kasar banget teman-teman karena aku anak ketiga dari 7 saudara. Nah, Ujung. di situ Bang Jamil itu ada 3 orang Chinese yang datang itu yang mau deketin. Aku bilang kalau memang serius ya, aku nggak suka tuh yang nongki-nongki pergi sana pergi sini jalan-jalan. Kamu berani datangin aja bapakku mamaku langsung kawin. Saya bilang gitu. Nah ternyata dia berani. Yang satu itu usianya sudah tidak muda, dia masih memang lajang, tapi usianya udah 38 tahun. Di saat umur Kalisa masih 18 tahun. Iya betul. Tapi di saat, Seusia bapak dong. iya saat itu Bang Asabul, udah makasih. punya bisnis sendiri. Iya Cebela. Guys, ini habis ini dihabiskan winnya, guys. Iya, Kak Silmi tidak baik banget teman-teman, masya Allah tabarakallah. Iya, Mulia Cibela. sekali niatnya. Winnya 12. Teman-teman yang memberikan nilai ya. Jadi seperti itu. Itu kan winnya aku yang bantuin naik loh. Asabul. Ya, ya. Asabul. Berwudu untuk tanda kelak di akhirat bagi umat Rasulullah. Nah ini saya pengen bahas nih Bang Silmi. Mungkin saya Tetap bayar, guys. Ini kita fokus 12 win. ini. Nah jadi di situ yang kedua itu, mohon maaf ya, orang Madura. Usianya itu 27 tahun. Memang yang datang ke aku tuh orangnya lebih dewasa semua ya teman-teman ya, usianya lebih senior dari aku. Terus yang ketiga itu yang ini, yang papinya anak-anak tinggi. Kebetulan dia itu baru pulang dari Korea gitu. Dia itu orang yang paling tidak punya apa-apa yang datang ke saya. Hanya saja dia ini tidak merokok, yang saya tahu, tidak penjudi, tidak keluar malam, orangnya pendiam, itu yang saya tahu. Nah, karena aku kan gak pacaran nih. Kalau yang 2 ini itu banyak banget omongnya. Terus dia perokok, dia juga keluar malam. Terus mereka itu juga sering dekatin cewek lain. Nah,
Jadi di situ saya memilih lah nih papinya anak-anak kayak gitu. Nah langsung nikah tuh tanpa pacaran. Oh ada sempat kami kenal sekitar 6 bulan. 6 bulan itu kita kenal-kenal gitu aja kayak gitu. Nah terus nikah. Nah yang tadinya cuman bermodalkan motor buntut, motor Mio, kita sama-sama berusaha, kita sama-sama menjalankan bisnis, kita saling dukung, saling support. Setelah naik sampai saya punya mobil kendaraan 4, truk 4, kita punya ekspedisi, kita punya travel, taksi, kita punya toko bangunan, kita punya salon mobil, kita punya kantor pospay, kita punya kantor perumahan, kita punya itu yang Waalaikumsalam Kak Ciki. masuk tiap bulannya. Nah, kita bisnis itu dalam waktu yang bersamaan. Kayak gitu. Laki-laki kalau udah naik, itu biasanya dia lupa diri. Bang Ari, welcome. Penyakitnya teman-teman. Tapi beda Winnya dengan 12 guys. maksudnya laki-laki yang Iya 12 winnya. Laki-laki yang paham. fikih Islam. Makanya sekarang Waalaikumsalam biru. itu kalau mau mencari suami ya, baiknya itu siapapun saya selalu ingatkan kayak gini. Nih untuk Kak Silmi nih, boleh dipakai, boleh tidak. Teman-teman, Siap, saya dengar ini untuk calon suami. teman-teman yang di sini win kita 12, silahkan teman-teman mau diselamatkan boleh, kalau nggak diselamatkan juga nggak apa-apa. Dan teman-teman Kalau bisa diambil winnya guys, itu dari tadi ngobrol-ngobrol taunya udah panjang aja winnya. kalau di sini 12, di saat kalian runtuhkan win saya 12, Kak Silmi yang menang, winnya Kak Silmi pun 1. Nggak pindah jadi 12 tempat Kak Silmi. Tapi kalau kalian biarkan win saya 12, ini bertambah nilainya menjadi 13. Tapi kembali lagi di diri kalian. Kalau kalian mau ambil winnya silahkan. Gitu. Saya tidak akan melarang itu. Gitu ya. Karena itu hak kalian. Nah, terus ini Kak Silmi. Siapapun yang ngambil winnya terima kasih. Ini Kak Silmi. Boleh dipakai, boleh tidak ya. Jadi untuk saat ini saya ingatkan kepada adik-adik saya atau teman-teman saya dan orang yang datang ke saya. Tadi malam juga ada, terus ini juga suratnya masih beberapa surat yang belum saya buka saat saya selesai ketemu dengan orang gitu kan. Nah mereka itu tidak mau bertanya kepada saya di depan orang Bang langsung. Ari, makasih. Jadi mereka itu memberikan kertas perci kertas yang berharap agar saya membaca kertas itu tadi gitu kan, dan merespon melalui via WA. Nah, jadi di situ Makasih Bang Ari. kalau kita mau melihat calon suami itu lihat di 2 waktu. Di 2 waktu. Silakan. Kalisa. Terima kasih Bang Ari. Ini 12. Iya, betul. Di 2 waktu apa aja itu? Nggak apa-apa. So, bagi yang mendengarkan, ahlan wa sahlan. Bagi yang nggak mendengarkan juga nggak apa-apa. Banyak perempuan yang Yeay, Bang Ari, makasih semuanya. Akhirnya kita membangun win kita, yuk guys, sama-sama guys. Terus kakak Tengok calon suami di 2 waktu, di mana? Di waktu apa? nggak apa-apa Bang Ciki. Aman. Bang Biru, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lihat Dia banyak laki-laki itu uang. Iya, banyak usahanya katanya Bang Ari. Usaha travel, usaha truk apa tadi kata kakak? Kalisa. Ekspedisi. Nah, ini teman-teman nih ada yang bilang nih. Tadi Waktu sebelum subuh sama waktu asar kata penontonku. Iya. sudah 2 waktu sholat. Sholat kita kan ada 5 waktu teman-teman. Yang paling penting di 2 waktu sholat itu apa coba? Makanya aku belajar sama Kalisa Bang Ari. Ada yang bisa jawab? Dari tadi loh aku melongo dengerin apa? Kak Sini jangan bilang belajar Kalisa sama berbagi. aku, Kak. Aku itu baru belajar Islam 2 tahun loh. Enggak.
belajar kebaikan tuh gak semestinya dari nonis, dari oten pun kita bisa belajar loh, dari siapapun kita belajar kalau memang mereka punya hal yang baik yang bisa dibagikan. Jadi mau berbagi mau mengambil ilmu tuh nggak harus mereka yang serta-merta tahu segalanya, nggak. Orang yang cuma punya satu ilmu tapi kita belum pernah tahu, terus dia bagi sama kita, ilmu kita bertambah gitu. Betul katanya. Lanjut kalau bisa. Nah, jadi Rasulullah Waktu itu subuh dan teman-teman waktu asar. teman-teman. Waktu apa? Waktu subuh dan waktu asar. Jadi di sini kita Iya, di tidak sini ada yang salah, komentarnya. tidak ada yang benar ya teman-teman. Di sini kita sama-sama saling mengingatkan diri. Dan saya posisinya di sini menjadi teman belajar ya, seperti itu. Jadi Rasulullah itu pernah di satu majelis gitu, lagi duduk bersama para sahabat. Rasulullah tiba-tiba menanyakan begini kepada teman-teman, pada sahabat, maukah kalian kuberitahu orang munafik yang bukan orang munafik ya? Oh iya, orang munafik yang berjalan di atas bumi, kata Rasulullah. Kata teman-teman, kata para sahabat, ya Rasulullah, tentu saja. Lalu Rasulullah melanjutkan kembali, ciri-ciri orang munafik yang berjalan di atas bumi yang meninggalkan 2 waktu sholat, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Jadi sholat subuh dan sholat isya. Terus Rasulullah melanjutkan lagi. Isya Bang Zan. Rasulullah itu melanjutkan lagi, maukah ku beritahu penghuni surga yang berjalan di atas bumi, kata Rasulullah. Ya, tentu saja, kata para sahabat. Lalu Rasulullah melanjutkan kembali, yaitu orang yang menjaga sholat di waktu 2 sholat itu tadi, dan juga sholat tahajud. Sholat subuh, sholat isya, dan juga tahajudnya. Jadi orang yang menjaga sholat 2 waktu tadi, dan juga sholat tahajud, itu ciri-ciri orang penghuni surga yang berjalan di atas bumi gitu. Tepuk tangan Kak Silmi. Masya Allah, tabarakallah. Gitu teman-teman. Jadi kalau Kak Silmi mau mencari suami, lihat dia, jangan ditanyakan, jangan ditanya, cukup lihat saat bersama dia sholatnya itu. Kalau dia laki-laki, sholatnya di rumah atau di masjid. Dia STW atau di akhir waktu. Sholat itu kan terbagi 3 waktu. Sholat di awal waktu, sholat tepat waktu, dan sholat di akhir waktu. Sholat di awal waktu, sebelum azan, mereka sudah bersiap-siap untuk menunggu azan. Sholat tepat waktu, sholat yang sudah azan, dan hampir azan mereka baru berjalan. Mau qomah baru mereka datang. Nah, itu sholat tepat waktu. Sholat di akhir waktu, itu sholat yang udah ujung-ujung sekali, mereka baru datang, gitu. Baru melakukan sholat itu tadi, gitu. Nah, itu kalau dia menjaga sholatnya, sholat STW ini tadi, sholat di tepat waktu saja, bukan di awal waktu, itu udah bagus. Nah, terus tanyakan lagi sholat subuhnya. Bukan ditanyakan, kalau bisa kita, kalau mau bertanya, jangan kepada dia, tapi kepada orang yang dekat dengan dia. Gitu. Nah, jadi dia menjaga sholatnya nggak yang 2 waktu ini tadi. Sholat subuhnya, sholat isyanya dia di masjid atau bukan. Biasa orang itu sangat berat melakukan sholat subuh. Dan ada juga yang bisa melakukan sholat subuh, habis itu tidur lagi. Nah, sedangkan aku orangnya. Sedangkan kata Rasulullah, saya kurang ingat pasti ya teman-teman, setelah melakukan sholat subuh ini, maka bertebaranlah kamu di bumi-bumi ini untuk menjemput rezeki Allah itu tadi kan. Nah, jadi Rasulullah katanya kalau orang yang habis sholat subuh itu tidur, rezekinya seret katanya. Tapi aku tuh paling nggak bisa kalau habis subuh tuh nggak bisa tidur lagi, paling susah teman-teman, karena kan malam begadang, jadi subuh sholat tidur lagi sebelum berangkat kerja. Kalau aku masuk kerja itu siang, jadi ya makanya kayaknya rezeki aku seret karena itu kali ya. Sebaliknya, Bang Ari, makasih Bang Ari, berkah selalu, murah terus rezeki Bang Ari. Jadi Guys, juga follow Bang Ari guys. Iya, amin. Jadi teman-teman pernah dengar gak bahwasanya tuh
ada yang menyarankan kita atau yang mengajak kita itu sedekah subuh. Pernah dengar Kak Silmi? Iya, iya itu bagus sedekah subuh walaupun cuma 1.000 rupiah setiap hari, Kenapa bagus tapi Kak Silmi? rutin. Kenapa Ya bagus? itu untuk mempermudah rezeki, bukan rezekinya yang Kenapa? seret tapi jodohnya yang seret katanya. Betul. Lagi sebentar. Jangan tidur. Tahu nggak kenapa, Kak Silmi? Kenapa? 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 Me- Melancarkan rezeki kalau sedekah subuh. Ya alasannya kenapa? Kenapa rezeki lancar sedekah subuh itu? Karena Ya apa? karena Ya karena emang itu amalnya sedekah subuh, kita menyisihkan sebagian harta kita untuk orang gitu, walaupun nggak dikasihkan langsung atau apa. Kalau aku lebih kayak dikumpul-kumpulkan gitu, Hmm. digabung-gabungin nanti dah terkumpul baru pokoknya dimudahkan segala urusan kita gitu. Masya Habis Allah. subuh aku juga kadang tidur sebentar. Aku mah bukan kadang, rutin, selalu pembuka rezeki. Iya kali satu pertanyaannya tuh kenapa kok membuka rezeki ya? Karena emang itu ibadah sama kayak apa Sedekah subuh sholat. dahsyat. Kenapa sholat itu? Bang Dimas tahu kenapa dahsyat? Kayaknya membagongkan. Kan sedekah itu bisa. Kenapa subuh sih yang dahsyatnya? Kenapa nggak siang? Kenapa nggak zuhur? Kenapa nggak asar? Kenapa nggak maghrib? Karena Kenapa nggak? amalannya diutamakan sedekah subuh karena orang subuh itu kan sama kayak sholat. Subuh itu adalah waktu yang sangat-sangat apa ya, Apa walaupun cuma istimewanya 2 rakaat, tapi kalau bahasa Apa kampungku tuh istimewanya subuh? bejibili. Karena setannya banyak di subuh, orang nggak mau bangun tidur. Bener. Karena itu makanya salat subuh walaupun cuma 2 rakaat dibandingkan yang lain-lain, tapi effort untuk itu tuh susah gitu. Hanya orang-orang yang emang punya iman yang kuat, orang-orang yang punya kesadaran yang kuat, yang mampu berdiri di saat subuh dingin, tidur lagi nyenyak-nyenyaknya, setan lagi asik-asiknya menggoda, mimpinya lagi indah-indahnya gitu. Iya kan, makanya diutamakan. Walaupun cuma 2 rakaat, guys, tap-tap guys. Itu nggak apa-apa cukup. Dikit banget Nggak ini. apa-apa, nggak apa-apa gitu udah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah? Sudah. Oke, baik. Jadi kenapa subuh gitu kan? Kenapa sih Kak Lisa subuh gitu? Apa sih istimewanya subuh gitu kan? Kan bisa aja sedekah itu nggak harus subuh kok. Bisa juga asar, bisa juga zuhur, bisa juga pas maghrib, bisa juga atau setiap waktu, setiap jam, setiap detik itu justru lebih bagus. Nah, dari antara jam-jam ini, waktu-waktu ini, tapi yang lebih mulia itu adalah di sedekah subuh itu tadi, di subuh hari. Kenapa di subuh hari? Karena Rasulullah mendoakan itu, kita langsung dapat doa Rasulullah di subuh hari itu. Selain itu, di Dasar subuh mau hari itu kemana? ada Fe, dua malaikat yang waalaikumsalam. turun. Ada dua Iya. malaikat yang turun. Waktu yang mustajab berdoa adalah di subuh hari. Ada dua malaikat yang turun juga mendoakan kita. Yang pertama itu adalah doa malaikat yang selalu mendoakan kita kebaikan. Yang satunya lagi itu ada malaikat yang mendoakan kita ketidakbaikan, mendoakan azab untuk kita. Jadi gini loh Mas. Nah, jadi Pertama tuh janda semua bukan janda. alhamdulillah komunitas kami. Ya, betul sekali Bang Muhyiddin. Jadi, malaikat yang pertama itu di saat kita memasukkan, walaupun tadi sedekah subuh kata Kak Sini 100.000 rupiah, ya kan? Nah, itu ada malaikat yang baik itu mendoakan begini. Ya Allah, dia bilang, lihatlah hambamu yang sedang berdoa, limpahkanlah rezekinya, tambahkanlah keberkahan kepadanya, tambahkanlah rezekinya, kayakanlah dia. Doa yang baik-baik didoakan oleh malaikat yang baik itu tadi. Tapi di saat kita meninggalkan sedekah yang subuh ini tadi atau melewatkan subuh itu begitu saja, maka yang malaikat yang tidak baik ini mendoakan begini. Ya Allah, katanya, orang ini nih
perkataan dari orang ini nih kikir, orang ini nih ada juga dari sangat mencintai hartanya, Bang Zambri maka fakirkanlah dia, timpakanlah bencana kepadanya, timpakanlah kesusahan kepadanya. Dia mendoakan yang tidak baik. informasi sedekah aja apa Gitu. yang kamu kirim gitu. Nah, jadi makanya di subuh hari itu teman-teman, amalan yang bagus adalah kita bertobat. Jadi bukan membaca Al-Quran, ini dari guru saya ya, bukan dari saya ya. Yang saya dengar dari guru saya adalah itu amalan yang baik di subuh hari itu istighfar, teman-teman. Karena dengan istighfar ini selain menghapuskan dosa kita, membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, mensucikan kita kembali, dan dengan istighfar ini juga cepatnya terkabul doa. Kenapa cepat terkabul doa? Karena kita udah nggak ada dosa itu tadi. karena Bukan selalu berarti- beristighfar mohon ampun ya. Betul sekali. Dan ini juga pernah saya bahas dengan Kak Sarah di waktu itu ya. Kisah tukang pembuat roti yang selalu beristighfar ingin bertemu dengan salah satu imam besar. Yang alhamdulillah semua apapun itu yang dia inginkan selalu Allah kabulkan. Hanya satu katanya yang belum dikabulkan Allah, yaitu bertemu dengan imam Bang yang Indar, dia ingin. makasih. Ya Allah, Seperti kayak itu. kapal pecah, Mbak. Itu enak nih ya. Seperti Bebas itu. dong. Jadi dengan istighfar ini lebih Ya, cepat ada terkabulnya tsunami. doa gitu. Astagfirullahaladzim. Ini saya singkat-singkat aja ya teman-teman, karena ini kita nih insya Allah walaupun saya PK gini tetap memberikan belajar Hal yang positif. belajar ya seperti itu. Kejap Kak, kejap mau ngapain Bang Ciki? Kayak gitu ya. Amin, insya Allah, tabarakallah. Silakan memberikan respon teman-teman. Saya ingin bertanya juga bagi teman-teman nih, apa yang saya sampaikan ini menurut teman-teman apakah ada pembelajaran? Apakah bermanfaat? Apakah menambah? Aku sih harapannya juga begitu ya. Misalnya kalau sampai PK itu aku tuh kayak, tapi harus ada ini sih, apa namanya tuh, interaksi antara penonton. Pengennya tuh penonton yang berbagi atau apa. Jadi kayak di saat kayak kita live PK itu ngobrolnya tuh hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bisa kita ambil ilmunya. Walaupun ya aku di sini tahap belajar, orang-orang di sini juga aku rasa juga masih dalam proses belajar, karena manusia itu nggak ada yang benar-benar sempurna, nggak ada yang benar-benar tahu segalanya. Jadi kayak kita berbagi ilmu, apa yang kita punya kita bagikan, apa yang mereka punya dibagikan. Pengennya kayak gitu, punya penonton yang kayak gitu. Cuman kan kadang-kadang ya harapan kita aja, malah penontonnya diam-diam doang di sini. Jadi ini juga ya, bahwasanya tuh saya bukan orang yang baik, saya bukan orang soleh ya, bukan orang yang Nyimak aja Kak. bukan orang yang Boleh. paham banget. Nah, saya belum bisa bersaing dengan orang yang soleh. Saat ini saya sedang bersaing dengan orang yang ahli maksiat. Jadi para sahabat, para ulama juga mengatakan jika kita belum bisa bersaing dengan orang soleh, maka bersainglah dengan orang yang pelaku maksiat. Begitu. Kasih tepuk tangan Kak Silmi. Oh, Ciki. Sebentar minum dulu. Ya, siap. Dan itu juga ya, teman-teman ya, seperti yang telah disampaikan oleh Kak Silmi tadi, saya ingin juga saat taking, saat live seperti ini memberikan sesuatu yang bermanfaat, tapi kita juga berinteraksi dengan orang-orang penonton ataupun lawan bicara kita. Kadang kan mereka ada yang nggak suka pembahasan tentang kayak aku sama Kak Silmi saat ini nih, ada yang nggak cocok tuh. Itu kan mereka tuh sukanya yang ketawa ke TV, yang benar-benar hanya hiburan kayak gitu. Memang belajar itu Aku pengen dapat hiburan, pengen mencari hiburan di sini. Cuman alangkah baiknya lagi kalau disisipkan, walaupun nggak selalu. Kalau ini kan dari tadi kita sepanjang PK itu emang pembahasannya itu berat semua ya. Tapi pengennya tuh kayak diselang-selingi, ya, diselang-selingi. Silmi terlalu menghayal katanya. jangan sampai ini ya, Khayalanku sampai terlalu kelihatan ya tinggi. jidatnya ya. Ujung guys.
Jadi seperti yang Kak Silmi sampaikan tadi ya, bahwasanya tuh berarti kan Kak Silmi sedang berharap bahwasanya lingkungannya itu sama seperti Kak Silmi. Makanya kita selalu berdoa tuh teman-teman. Iya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pertemukanlah kami dengan orang-orang yang soleh-solehah, hafiz-hafizah, dai-daiyah ya, alim-alimah, orang-orang yang telah Engkau berikan jalan rahmat ridho dan petunjukmu yang sebenar-benarnya. Benar. Karena ada orang juga yang Allah berikan rahmat ridho dan petunjuk tapi bukan yang sebenar-benarnya, justru malah menyesatkan kan gitu. Nah juga kita tuh berharap circle kita kan, lingkungan kita seperti itu gitu. Karena lingkungan itu bukan faktor penentu tapi 89% adalah faktor pendukung. Dengan siapa kita bergaul maka kita akan menjadi seperti itu gitu. Dan juga dari tampilan itu teman-teman, tampilan itu juga sangat mendukung teman-teman ya. Dia tuh sangat mempengaruhi juga. Kayak gitu teman-teman. Sepintar-pintaran manusia pasti ada kurangnya juga. Tampilan- Iya, makanya ya. di sini kita berbagi. Tampilan itu bukan yang utama, tapi tampilan itu yang pertama dilihat gitu loh. Nah jadi tampilan itu juga harus dijaga gitu. Bicara tentang tampilan, pakai lipstick dulu, Besti. Tampilan bukan yang pertama, tapi yang pertama dilihat adalah Assalamualaikum, waalaikumsalam. tampilan. Tampilan. Saya iri sama Kalisa, katanya baru mualaf tapi ilmu Islamnya Masya Allah. Ya namanya kita berproses belajar teman-teman. Kita bukannya nggak bisa tapi kitanya masih malas belajar. Ulang lagi kakak, kurang ngerti. Oh yang ini ya, tampilan bukan yang pertama, tapi yang pertama dilihat itu penampilan. Coba deh. Ini ya. Orang bijak tidak menilai tampilan menurutku. Maksud Kalisa itu secara garis besar. Oke, sekarang gini. Kalian lihat Kak Silmi yang cantik ini ya, yang indah ini, yang sangat menawan ini, yang sangat solehah dan istimewa ini, ya. Indah kan penampilannya kan? Seandainya Coba kalian lihat yang kayak gini sama yang kayak gini, ya pasti kalian lebih memilih yang kayak gini. Nggak, Itu aja bayangkan simpelnya aku gitu. yang terbuka seperti yang kalian lihat kemarin, terbuka, pakaian seksi, dada nampak, rambut acak-adul, ya kan, muka nggak tentu rudu, alisnya ke sini, ya sebelah begini sebelah, matanya begini, ya hidungnya naik ke atas, ya mulutnya lebar sampai ke sini. Kalian lebih melihat yang mana? Lebih nyaman melihat yang mana? Melihat yang di sini atau yang di sini? Bohong kalau kalian bilang melihat yang di sini lebih nyaman. Walaupun apa yang saya sampaikan itu benar, walaupun yang saya sampaikan itu baik, kalian pasti lebih melihat yang di sini. Kenapa? Karena itu tadi, yang penampilan itu bukan yang pertama, tapi yang pertama dilihat. Penampilan itu bukan yang utama, tapi yang pertama. dilihat. Gitu. Enggak mau, makasih. Bangsan bisa-bisanya dia bilang saya memilih sekat sini sebabnya katanya cubit ginjalmu ini bangsan. Single mom, thank you. Itu dari sisi luarnya. Iya, makanya itu yang dibilang Kalisa, Ciki. Oh, makasih Ciki. Ini dia di Kalisa tuh, maksud Kalisa tuh bilang seperti itu teman-teman, karena bukan seseorang itu menjadikan acuan terhadap tampilan, tapi katanya tampilan itu bukan yang utama, tapi tampilan itu yang pertama. Kesan pertama itu yang dilihat itu adalah tampilan. Sekarang kalian bayangkan nih. Iya, tapi nggak menutup kemungkinan juga, sebentar. Tapi nggak menutup kemungkinan juga orang yang farasnya buruk, tapi yang disampaikannya adalah yang baik, itu mereka akan betah lama-kelamaan. Tapi itu kan kadang-kadang orang baru menilai, oh nggak asik nih, malas mendengar, ya udah pergi. Tapi ketika seperti maksud tuh yang dilihat itu nyaman apa segala macam, didengarkan sedikit dan ternyata ada isinya juga, ya makanya nyaman sampai akhir gitu. Paham gak sih? Maksudnya single mom. Masya Allah, semangat single para single semangat. Itu Caki, itu single mom Caki, Ciki luar Ciki. biasa. Iya, Ciki. yang Ciki loh yang semalam ngancurin duit aku itu loh. Di sebelah si Ciki Ciki. ganti nama.
Bukan akunnya lagi kayaknya itu. Bang Zan komen sedikit. Boleh Bang Zan nak komen apa? Luar biasa kata abangku. Iya. Iya Sekarang gini begitu. deh, kalian gini deh teman-teman. Kalian bayangkan ya, kalau ada seorang ulama berdakwah dengan penampilannya pakai baju yang putih koko, ya, pakai baju putih koko, pakai sarung, pakai peci, sedangkan pecinya itu udah ada putih-putihnya di sini, lesnya di belakang sini koyak, ya, terus bau asam, leher bajunya berkerah, tapi leher bajunya hitam, kancingnya turun naik, ya, di sini satu, jadi Yeay, Bang kelihatan. Halim menang. Ya lanjut, aku dengar kok kancing bajunya. Terus ada tai lalatnya, ya, hitam-hitam di sini, hitam lagi di sini, terus di belakangnya ini koyak gitu kan, sarungnya itu keriput-keriput, kering, berdaki, berbau. Pertanyaan saya, nyaman nggak kalian kalau dia berdakwah di depan kalian dengan penampilan kayak itu? Jawab jujur Kak Silmi, nyaman nggak? Tak, pikirannya jadi bercabang katanya nggak nyaman sama sekali. Malah kabur kan? Nah, terus Iya. datang lagi satu ulama yang menyampaikan dakwah kepada kalian itu dengan penampilan yang wangi, ya, seperti saya ini misalnya, Masya Allah, tabarakallah, seorang wanita. Saya ini memuji diri sendiri. Ya, oke, laki-laki ya. Oke, nggak usah wanita deh, laki-laki ya. Nih, dengan peci putihnya bersih ya, terus baru Wangi ya, macam Silmi. wangi ya, pakai parfumnya satu botol, pakai Goldie dia ya, atau pakai Baccarat ya mereknya ya, dari Lavanaya Street ya. Ya, Promosi lagi. Enggak, karena kebersihan sebagian dari ini enggak Kak. Iya, kebersihan pakai adalah sebagian dari Lavanaya iman Street, kata ya. abang. Parfum elit dengan harga irit gitu kan. Nah, terus tuh lehernya rapi, wangi, bersih, nggak ada hitam-hitamnya ya, kancing bajunya rapi ya kan, terus wangi juga, sarungnya rapi, tidak kusut, disetrika, bahkan nampak tuh bekas setrikanya ya kan, yang garisan bekas setrikanya nampak kelihatan. Terus pas dia lewat depan kita, aromanya ketinggalan, ini dia duduk, dia udah jalan, aromanya masih di sini. Nah, kalian pilih yang mana? Pilih yang pertama atau pilih yang kedua? Kak Silmi, coba. Ya pilih yang kedua lah, ngapain yang pertama? Karena kata abangku kebersihan sebagian dari iman katanya. Ilmu biasanya menyesuaikan diri. Enggak, tapi untuk kalau cara kebersihan itu tuh loh, ada juga orang-orang yang ilmu dia tahu hal seperti itu tidak yang baik dan tidak baik, tapi penerapan ke dirinya tuh bungkus. enggak. Kalian pilih Silvi. Enggak gini. Kadang-kadang orang-orang itu cuman paham konsepnya. Mereka paham ini baik, ini tidak, tapi sangat sulit untuk menerapkan ke dirinya. Misalnya kayak dia paham kebersihan itu sebagian dari imam, tapi kadang ketika makan dia nggak langsung cuci piring. Ketika makan sampahnya dibiarkan berserakan. Ketika ini pokoknya intinya tuh nggak semua orang yang tahu tentang satu hal bisa menerapkan hal itu ke dirinya gitu. Bukan berilmu berarti, bukan masalah berilmu. Kadang pernah dengar kayak gini nggak, mereka hanya tahu tapi tidak pernah tidak menerapkan ke dalam hidup. Misal kayak gini, mereka tahu kalau berbohong itu dosa, ya hanya sekedar tahu. Mereka tahu, mereka punya ilmu tentang itu, tapi mereka tidak melaksanakan. Mereka masih suka berbohong, mereka masih suka melakukan hal-hal seperti itu.